Yo, balik lagi sama aku Dina. Jadi kali ini video baru sempet aku bikin ya hari ini. Kita bahas idol lagi, yaitu AKB48. Jadi kita mau bahas Senbatsu AKB48 single ke-60 yang dengan judul Sashiburi no Lip Gloss yang bakal dirilis tanggal 19 Oktober. Ini single terbaru mereka. Jadi aku pengen bahas Senbatsunya. Terus aku mau ngucapin selamat sih sama member terpilih yang diumumin beberapa hari lalu. Di pengumumannya itu di YouTube officialnya AKB48 ya, tanggal 7 Agustus kemarin. Nah, itu tuh ada Murayama Yuiri, Okada Nana, Mogi Shinobu. Mogi ini Hatsu Senbatsu ya, pertama kalinya masuk Senbatsu. Terus ada Mukaichi Mion, ada Honda Hitomi, Oguri Yui, Yamauchi Mizuki. Terus center kali ini yaitu Chiba Eri, ada Okaberin, Kurano Narumi, Shitao Miyu, Onishi Momoka, Oda Erina, Omori Maho, Kashiwagi Yuki, dan Sato Airi dari Gen 17. Ini Sato Airi juga baru masuk kali ini ya, Hatsu Senbatsu juga, karena dia kan masih Ken Kyusei. Jadi total Senbatsu kali ini tuh ada 16 member. Nah, tapi aku juga sebenarnya nggak sepenuhnya oke dengan Senbatsu ini ya, biasalah ya. Fans kan emang gitu, banyak opininya gitu. Karena aku menyayangkan banget sih sama member-member yang out dari Senbatsu kali ini, kayak Fukuoka Seina, Taguchi Manaka, Mototomu, Asai Nanami, Taniguchi Megu, sama Sakaguchi Nagisa. Jadi ada 6 member yang out dari Senbatsu. Karena pas di single Motokare Des itu Senbatsunya ada 20 orang. Jadi pas pengurangan ke 16 ini itu berasa banget gitu. Dan enggak masuknya Tomu itu buat kaget sih untuk aku. Secara Tomu tuh udah kayak Zettai Senbatsu ya. Itu kalau menurutku ya, kayak Zettai Senbatsunya AKB untuk saat ini gitu. Nah, aku juga nggak tahu sih alasannya Tomu out Senbatsu itu kenapa. Makanya kali ini aku mau bahas dari sudut penjualan HS single Motokare Des kemarin. Nah, jadi aku udah dapat data tentang penjualan HS single Motokare Des kemarin. Nah, ini datanya. Nah, kalau dilihat dari hasil penjualan Hanasikai kemarin ya, nah di sini nih kelihatan jelas nih perbedaannya. Jadi kalau untuk penjualan Nacha, Nyuiri, Yui, Yukirin, Mion sama Hichan, terus Naruchan, Berin sama Zuki tuh ya nggak perlu kita bahas lah ya, karena kita tahu gimana penjualan mereka itu good semua. Apalagi ke Nachan Yuiri gitu kan selalu sold out gitu. Nah, yang kita bahas ini untuk yang masih stay dan yang in dan out Senbatsu plus centernya. Kalau yang stay Senbatsu sih aku kira oke lah ya, secara penjualan mereka juga lumayan. Kayak Onishi, Oda Eri, Mahopyeon, terus Shitao, ya worth it lah untuk tetap di Senbatsu gitu. Terus untuk yang in Senbatsu yaitu Mogi. Penjualan Mogi oke lah, nggak ada masalah sih menurut aku, dia masuk Senbatsu penjualannya bagus sih kalau dilihat. Terus dia juga bagian dari Yuna Mogion kan. Nah, sekarang fix 4-4-nya itu Senbatsu semua kali ini. Selamat lah ya buat Mogi.
akhirnya bisa senbatsu setelah sekian lama, 10 tahun 11 tahun di AKB ya, sekitar gitulah ya. Jadi selamat buat Mogi karena udah bisa masuk senbatsu. Terus ya tinggal lihat aja sih nextnya apakah masih bisa bertahan apa enggak. Ya semoga aja bisa stay ya, kalau penjualannya bagus kayak begitu. Terus buat Airi, Sato Airi. Nah, kalau Airi aku belum bisa ngomong banyak sih ya. Belum bisa aku analisis karena dia juga masih baru kan, masih Kenkyusei. Jadi ya belum bisa aku analisis sama sekali. Tapi menurutku sih Airi juga lumayan dikenal sih di kalangan fans. Makanya dia di up sama manajemen buat masuk senbatsu. Nah semoga aja tuh pushnya bisa dimanfaatin dengan baik sama si Airinya, biar ya meningkat kepopularitasannya lah, biar nanti next bisa masuk lagi jadi kandidat senbatsu. Semoga dia bisa ya, karena ini dia pun masih baru banget ini, anak Ken 17. Oke, kita udah bahas yang stay sama yang in baru masuk. Nah sekarang tadi ada 6 orang ya. Oke, untuk Megu sama Seichan, ya kalau aku bilang sih mereka udah stuck sih. Penjualan juga ya tergolong rendah. Jadi emang agak susah kayaknya mereka untuk stay di senbatsu. Tapi bukan berarti mereka nggak layak ya, tapi mereka layak. Cuma kalau dilihat dari hasil penjualan ya segitulah dia. Emang agak susah. Terus untuk Namin sama Tomu di penjualan kemarin tuh kalau aku lihat ya, aku bilang sih giri-giri line lah, pas-pas gitu. Cuma sayang aja gitu mereka nggak masuk senbatsu, apalagi Tomu yang aku pikir bakal Zetai senbatsu buat seterusnya gitu. Terus untuk Manaka sama Sakaguchi Nagicha, kalau menurutku sih sebenarnya mereka berdua seharusnya bisa stay di senbatsu kalau memang pemilihan senbatsunya berdasarkan penjualan Hanasikai, karena penjualan mereka juga lumayan loh. Tapi sekali lagi kan aku nggak tahu apa yang buat mereka bisa kepilih dan bisa out dari senbatsu, karena kan kemarin emang slot member senbatsunya banyak ya, lumayan banyak. Terus sekarang ada penampingan, karena kalau dari yang aku ikutin ya senbatsu itu kan emang berdasarkan tingkat kepopuleran dan buat orang baru yang mau dipush sama manajemen gitu, member baru yang mau dipush sama manajemen ya. Sebelum buat video ini aku sempet nonton showroomnya Manaka sih, yang dimana dia bilang kalau ada staff yang bilang dia kalau dia hiatus kali ini bakal susah buat naik untuk stay di senbatsu berikutnya. Cuma dari Manakanya sendiri dia udah tahu risikonya kalau dia hiatus ya bakal emang susah buat stay untuk senbatsu gitu. Yang terakhir, wah aku agak gimana sih soalnya mau bahas ini karena ini kan posisi vital ya di senbatsu, yaitu center. Pasti banyak pro and kontra tuh. Kita kasih selamat dulu ya buat center baru AKB48 untuk single kali ini, yaitu Chibaeri. Oke. Nah, kalau kita lihat dari segi penjualan Hanasikai sih,
punyanya Eri. Ini Eri merupakan yang penjualan paling rendah di antara para member Senbatsu-nya, Senbatsu lainnya di single Motokare Des gitu. Aku sendiri juga kaget sih pas tahu kalau penjualan Eri tuh cuma segitu, karena yang aku dengar Eri itu banyak followersnya di Twitter kan. Terus aku cek itu sekitar 92.765. Itu peringkat 10 terbanyak followersnya di AKB. Tapi itu di AKB only ya. Sister group nggak termasuk hitungan. Itu datanya aku ambil berdasarkan statistik Twitter di tw48.net. Itu emang biasa update dia. Nah, aku tuh nggak ngikutin Eri, jadi nggak terlalu tahu gimana dia di showroom dan sebagainya. Cuma AKB itu sejauh yang aku ikutin ya, at least kalau seorang center itu penjualannya lumayan, apalagi kalau pilihan manajemen ya. Biasanya begitu, yang penjualannya baik lah. Jadi aku sendiri sih nggak tahu ya alasan kenapa Eri ditunjuk sebagai seorang center. Kemungkinan paling tinggi itu ya manajemen emang mau nge-push Eri, yang entah ini coba-coba atau gimana. Aku juga nggak bisa berspekulasi banyak ya. Atau bisa aja emang manajemen pengen nge-push anak-anak ex Produce 48, karena kemarin kan sempet Hichan ya, terus sekarang Eri. Kita nggak tahu, mungkin kalau memang mereka mau nge-push anak ex Produce bisa aja tahu, bisa aja, tapi kita nggak tahu ya. Jadi ya mungkin memang mau di-push manajemen gitu. Cuma kalau lihat dari penjualannya sih ya intinya selamat buat Eri. Semoga singlenya bisa berhasil dan sukses sih. Terus kemarin aku juga ada lihat foto isonya yang di post sama official akunnya AKB di Twitter ya. Itu tuh kayak apa ya, kayaknya sih bakal Natsu Song sih kayaknya. Vibe-nya sih vibe dari ISO ya, dari ISO vibe-nya bakal kayak gitu, karena kayak lengan pendek gitu. Nah tapi nggak tahu ya, semoga aja bagus lah lagunya, semoga bagus lagunya. Kita lihat aja nanti pas perilisan gimana lagunya. Cuma yang emang mau aku bahas kali ini ya emang member Senbatsu-nya gitu. Nah sekian dulu pembahasan kali ini. Kalau kalian ada opini lain tentang Senbatsu kali ini, bisa langsung ditulis di bawah ya, kan opini setiap orang beda ya. Nah kalau misal ada hal-hal yang pengen disampaikan, sampein aja di bawah, ntar aku baca. Terus ya, sampai jumpa di next video mungkin aku bahas tentang idol juga, tapi kayaknya aku bakal lebih fokus di idol yang di Jepang ya, 48 Chain di Jepang sih. Mungkin bakal sedikit membahas yang di lokal juga, cuma karena aku nggak terlalu ngikutin, jadi aku nggak bisa ngomong banyak kalau untuk yang lokal. Pun yang di Jepang paling aku bahasnya paling AKB atau NMB lah, karena yang lainnya aku nggak terlalu ngikutin, jadi aku nggak berani ngomong kalau aku nggak ngikutin. Oke? Ya
sekian untuk video kali ini. Semoga kalian suka. Nanti bakal ada video-video selanjutnya yang aku buat. Oke, terima kasih.